Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada Rabu 9 April 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan diawali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita Makassar gratiskan seragam sekolah yang akan menyasar murid SD dan SMP, kemudian berlaku saat tahun ajaran baru. Mulai tahun ini, pemerintah Kota Makassar mulai menggratiskan seragam sekolah untuk siswa di Makassar. Sasarannya adalah murid SD yang baru masuk sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Munafri Arifudin selaku Wali Kota Makassar usai memimpin apel pagi dan halal bihalal lingkup Pemkot Makassar di lapangan Karebosi pada Selasa 8 April 2025 pagi. Seragam sekolah gratis segera kita terapkan. Ini salah satu program prioritas kami dan harus segera dieksekusi mengingat tahun ajaran baru sudah dekat, tegas API sapaan akrab Munafri. Menurutnya program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar pendidikan, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Ia menekankan kehadiran negara melalui pemerintah kota harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal meringankan beban pendidikan. Kemudian untuk pelaksanaan program seragam gratis di Kota Makassar ini, pemerintah Kota Makassar libatkan penjahit di dekat sekolah. Untuk merealisasikan program seragam gratis ini, Pemkot Makassar akan memanfaatkan jasa para penjahit di Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin mengatakan program ini dibuat agar masyarakat merasakan kehadiran negara. Pemberian baju seragam ini diberikan kepada tukang jahit di sekitar sekolah. Anak-anak tinggal datang ukur baju dan dijahitkan supaya kehidupan masyarakat penjahit bisa kita maksimalkan, ucap Munafri Arifudin dalam rapat koordinasi lingkup Pemerintah Kota Makassar di lantai 2 Ruang Si Pakatau, Balai Kota pada Selasa 8 April 2025. Munafri menugaskan Dinas Koperasi untuk mencari penjahit yang berdomisili di dekat sekolah. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 1 terkait dengan kasus skincare abal-abal di Kota Makassar. Mira Hayati dilarang keluar rumah. Pengusaha skincare Mira Hayati mendapat perlakuan yang tidak biasa dari Pengadilan Negeri Makassar. Pengusaha yang didakwa karena kasus penggunaan bahan-bahan berbahaya di produk skincare-nya dibolehkan menjalani masa hukuman di rumah alias tahanan rumah. Humas Pengadilan Negeri Makassar Sibali mengatakan Mira Hayati dialihkan status tahanannya dari rutan ke rumah. Pengalihan itu dilakukan sebelum Idul Fitri. Jadi memang benar terjadi pengalihan penahanan dari rutan ke rumah. Pengadilan ini tidak terlepas dari kondisi Mira Hayati yang belum lama ini melahirkan. Menurut Sibali, pengalihan itu karena prinsip kemanusiaan. Anaknya masih kecil, baru melahirkan, itu perlu penanganan secara khusus. Terus ditambah dengan kondisi kesehatan Mira Hayati, sambungnya. Permohonan pengalihan tahanan itu, lanjut Sibali, dimohonkan oleh keluarganya. Siapa yang bermohon pengalihan status tahanannya, yaitu keluarganya, kemudian pengacaranya, ujar Sibali. Selama berstatus tahanan rumah, kata Sibali, Mira Hayati tidak diperbolehkan keluar rumah. Ia hanya boleh beraktivitas di dalam rumahnya. Jadi penahanan rumah itu Mira Hayati tidak bisa keluar dari rumah, jelasnya. Jika Mira kedapatan keluar rumah, itu akan diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Makassar ataupun Kejaksaan. Kalau dia jalan-jalan ke mal, difoto saja baru dilapor. Bisa dilapor ke pengadilan, yang penting bisa dibuktikan paparnya. Kemudian hal ini juga viral di media sosial, beredar kabar bahwa terdakwa kasus skincare berbahaya Mira Hayati telah keluar dari rutan kelas 1 Makassar, dan kabar itu diungkapkan Feni Frans dalam tayangan video yang beredar di akun Facebook @halijabaji.
Feni Frans dalam video itu tampak menanggapi komentar netizen bahwa Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar. Berita lain Tribuners dari halaman utama terkait APBN tekor dengan jumlah 104,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 memiliki defisit 104,2 triliun rupiah per 31 Maret 2025 dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama dengan Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri Jakarta Pusat pada Selasa 8 April 2025. Angka defisit ini setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto. Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53%. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun rupiah, ujar Sri Mulyani. Dan untuk pendapatan per Maret 2025, pendapatan negara ada di angka 516,6 triliun dengan total belanja negara 620,3 triliun rupiah. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar 400,1 triliun rupiah dan juga PNBP senilai 115,9 triliun rupiah. Dan sementara untuk belanja negara angka 620,3 triliun rupiah di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 413,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 207,1 triliun rupiah. Meski terjadi defisit, Sri Mulyani menegaskan APBN di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berantakan. Ia memastikan bahwa APBN 2025 tetap dalam kondisi sehat dan terjaga meskipun menghadapi ketidakpastian global, termasuk potensi tekanan dari kebijakan tarif yang ditekan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sri Mulyani menyebut anggaran negara telah dirancang secara hati-hati untuk tetap mendukung berbagai program strategis tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal. APBN 2025 kata dia tetap prudent dan sustainable meskipun banyak program prioritas yang digulirkan oleh Presiden. Dan kemudian Tribuners kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur dengan headline berita Munafri mengatakan biar ke ATM ada juga tukang parkirnya. Ini menyoal maraknya parkir liar yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal di lokasi tersebut pada hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 2025 1446 Hijriah dan cuti bersama. Kegiatan ini digelar di lapangan Karebosi Jalan Ahmad Yani pada pagi hari Selasa 8 April 2025. Kemudian Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memberikan sindiran keras kepada Direksi Perumda terkait dengan parkir Makassar Raya. Munafri menilai PD Parkir belum mampu mengatasi maraknya parkir liar di Kota Makassar. Masalah ini pun menjadi keluhan masyarakat setiap harinya. Biar ke ATM ada juga tukang parkirnya, sindir Munafri Arifudin saat memberikan arahan. Di masa kepemimpinannya bersama dengan Alia Mustika Ilham, Munafri berkomitmen memberantas jukir liar tersebut. Munafri mengatakan pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah sosial yang diresahkan masyarakat, bukan justru membiarkan berlarut-larut. Saat ini masyarakat susah, jangan ditambah susah lagi. Apa yang kita lakukan ke depan adalah sebuah kegiatan yang tidak bisa berjalan secara parsial, kata Munafri. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, semuanya harus jadi satu bagian yang tidak boleh terpisahkan karena kita punya tujuan dan cita-cita yang sama, tegasnya.
Munafri berharap seluruh aparatur Pemkot Makassar termasuk dengan badan usaha milik daerah merespon cepat atas aspirasi masyarakat tersebut. Kemudian juga Tribuners, terkait macet di Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan yang terjadi akibat kegiatan apel Pemkot Makassar. Agenda ini dihadiri oleh pegawai Pemkot Makassar serta jajaran perusahaan daerah. Banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan Karebosi membuat arus lalu lintas di sejumlah titik sempat tersendat. Kami menyadari bahwa kemacetan ini berdampak pada kenyamanan dan mobilitas warga, kata Munafri dalam keterangan resminya kepada Tribun Timur. Untuk itu, saya pribadi atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, imbuhnya. Kemudian kata Munafri, apel dan halal bihalal ini merupakan momen penting bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk memperkuat silaturahmi pasca Idul Fitri. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6 terkait dengan pendaftaran Sekda ditutup, API heran tak ada perempuan. Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Makassar telah ditutup. Pendaftaran ditutup tepat pukul 15.00 WITA pada Selasa 8 April 2025. Sebanyak 14 calon yang memasukkan berkas untuk ikut kontestasi pemilihan Sekda Makassar. Sebanyak 11 diantaranya adalah pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar dan 3 eksternal pemerintah Kota Makassar. Jadi di hari terakhir total ada 14 orang pendaftar, ungkap salah satu tim seleksi Andi Huduri di Balai Kota Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya tim sel akan melakukan verifikasi berkas para pelamar apakah memang memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Verifikasi berlangsung pada 2 hari, tanggal 9 hingga 10 April. Tim sel sekaligus melakukan penelusuran rekam jejak terhadap seluruh calon. Selanjutnya, nama-nama yang lolos akan diumumkan pada 10 April 2025. Nanti setelah verifikasi berkas dan penelusuran rekam jejak, baru akan kita umumkan nama-nama yang lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan, ia menyayangkan karena dari 14 pelamar yang mengajukan diri, tidak ada satupun perempuan yang tertarik untuk ikut berkompetisi. Perempuan tidak ada yang minat, saya juga heran. Dan kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur. Dengan headline terkait dengan PSU Kota Palopo, logistik PSU sudah siap. Bawaslu temui Gubernur laporkan kondisi Palopo tak menentu. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan berbagai logistik untuk pemungutan suara ulang atau PSU di Kota Palopo. Hal itu diungkap oleh Komisioner KPU Sulawesi Selatan Marzuki Kadir saat dihubungi Tribun Timur pada Selasa 8 April 2025. Ia mengatakan bahwa seluruh kebutuhan logistik untuk PSU selain surat suara telah dalam proses persiapan. Sebuah kebutuhan logistik selain surat suara sudah on proses, kita siapkan, katanya. Bahkan kata Marzuki, beberapa kebutuhan logistik sudah tersedia di Kota Palopo. Sebagian besar dari logistik tersebut sudah berada di kantor KPU Palopo, ujarnya. Kesiapan logistik tersebut, kata Marzuki, merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan pelaksanaan PSU di Kota Palopo berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan persiapan logistik yang matang, kata Marzuki, diharapkan PSU di Palopo dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi standar penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu melapor sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Bawaslu melaporkan dua hal termasuk situasi dan kondisi jelang pemungutan suara ulang di Palopo. Kita silaturahmi dengan Gubernur sekaligus melaporkan dua hal. Pertama adalah estimasi penggunaan anggaran yang kita akan serahkan, sisa anggaran yang kita gunakan. Kedua adalah situasi di Palopo dari aspek kondisi politik termasuk juga rencana pendampingan provinsi.
kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli pada Selasa 8 April 2025. Menurut Mardiana, situasi di Palopo tak menentu sehingga pihaknya bersama dengan Bawaslu Palopo akan melakukan pengawasan dan antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang lalu-lalu. Apalagi kata dia, saat ini ada dugaan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Palopo sehingga Bawaslu Sulsel pun setidaknya perlu untuk melakukan pendampingan agar mampu mengasistensi apakah keputusan itu sudah on the track sesuai dengan mekanisme dan prosedural. Kemudian Tribuners dapat melihat di infografis terkait kebutuhan logistik PSU Palopo. Jumlah kotak suara yang dibutuhkan adalah 260 unit. Saat ini sedang proses pemesanan, kemudian ada bilik suara dengan kebutuhan 1040 yang sudah juga dilengkapi, kemudian segel plastik ataupun juga kabel tis dengan kebutuhan 1686 yang sudah dilengkapi, kemudian tinta dengan kebutuhan 520 masih proses pengiriman, segel kertas kebutuhan 8038 proses pengiriman, kemudian sampul biasa dengan kebutuhan 2108 yang saat ini jumlahnya kurang 10. Kemudian sampul kubus dengan kebutuhan 1608 saat ini masih kurang 40 buah. Kemudian ABTN dengan kebutuhan 260 yang saat ini prosesnya masih approval dan cetak. Kemudian form C hasil salinan A4 kebutuhan 260 dalam proses approval dan cetak. Kemudian form C hasil pleno dengan kebutuhan 260 set saat ini masih proses cetak. Kemudian surat suara dengan kebutuhan 128.844 masih proses approval dan cetak. Kemudian juga DPC dengan kebutuhan 260 proses approval dan cetak. Kemudian sampul C hasil KWK dengan kebutuhan 260 masih kurang 1 unit. Kemudian terkait dengan PSU Palopo, PN Palopo mengatakan bahwa Ome pernah terpidana. Temuan Bawaslu Palopo mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan Ahmad Syarifuddin saat pencalonan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo. Humas PN Palopo, Dr. Lustika SHMH, mengatakan Ome pernah berstatus sebagai terpidana pada tahun 2018 dan kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkraj. Walaupun hukumnya ringan atau bersifat percobaan, tetap dianggap pernah menjadi terpidana, kata Yustika kepada wartawan. Surat keterangan bisa saja keliru dan kami siap mencabut serta memperbaikinya sesuai dengan ketentuan, tegasnya. Yustika menjelaskan bahwa sistem digital yang digunakan PN Palopo memungkinkan siapapun mengajukan permohonan surat keterangan secara daring. Namun dalam kasus Ome, sistem tidak terdeteksi riwayat hukumnya karena perbedaan nama yang digunakan. Saat mengajukan suket, yang bersangkutan hanya mencantumkan nama Ahmad Syarifuddin Daud tanpa gelar doktor di depan namanya. Padahal saat menjadi terpidana pada tahun 2018, nama yang tercatat adalah Dr. Ahmad Syarifuddin Daud. Jadi sistem tidak mengenali, ujarnya. Setelah mencuatnya polemik ini, pihak PN Palopo melakukan pemeriksaan manual terhadap data lama. Hasilnya terbukti bahwa Ome memang pernah divonis dalam kasus ujaran kebencian pada tahun 2018. Jika surat keterangan yang kami keluarkan tidak sesuai fakta, maka kami di pengadilan wajib membatalkan atau menganulir surat tersebut. Berita lainnya, Tribuners, terkait Bupati Bone langsung pecat 2 ASN. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin apel pagi perdana pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bone. Di hari pertama berkantor tersebut, Andi Asman langsung memecat 2 anggota ASN.
Saat apel akbar, Andi Asman didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta PJ Sekda Bone Andi Saharudin. Pada kesempatan itu, Andi Asman juga memanfaatkan momen Lebaran untuk saling memaafkan. Apel pagi berlangsung di pelataran kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riatang Barat pada Selasa 8 April 2025. Adapun kedua ASN yang diberhentikan tersebut merupakan ASN di BKPSDM Bone. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Yang kedua ada ASN dan kedua ASN tersebut yakni guru dari UPT Matirowali Mulyadi AM dan pegawai UPT Puskesmas Biru Muhammad Iqbal. Keduanya dianggap lalai dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Saya minta eselon 2 mengecek anggotanya setelah apel nanti. Siapa ASN yang tidak hadir langsung diberi teguran pertama dan bagi ASN yang tidak hadir langsung dikeluarkan, kata Andi Asman dalam pidatonya. Pun jika ada pejabat yang tidak hadir pada apel ini langsung dimutasi, sambungnya. Andi Asman mengaku tidak ada toleransi bagi ASN dan non-ASN yang melanggar. Jadilah contoh bagi masyarakat. 1 triliun rupiah lebih APBD digelontorkan untuk gaji pegawai, kata Andi Asman. Di sisi lain, rakyat teriak infrastruktur dan perbaikan sekolah serta layanan lainnya. Sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama, tegasnya. Selain itu, Andi Asman juga mengajak seluruh ASN pada lingkup pemerintah Kabupaten Bone agar serius membantunya untuk mewujudkan Bone lebih baik. Mari bantu saya untuk lebih serius menjalankan tugas masing-masing, kata Andi Asman. Tidak perlu kelihatan bekerja di depan saya, cukup melaksanakan tugasnya dengan baik, itu sudah cukup, imbuhnya. Berita terakhir, Tribuners terkait dengan Perindo akan awasi setiap program unggulan mulia. Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin dan juga Aliyah Mustika Ilham. Pernyataan tersebut disampaikan AYP pada saat bersilaturahmi langsung dengan Munafri Arifudin di kediaman Jalan Haidir Anwar, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Minggu 6 April lalu. AYP datang bersama dengan Ketua DPD Perindo Makassar, Afdalyana Rahman sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pemerintah Munafri dan juga Aliyah. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian safari politik AYP ke sejumlah kepala daerah di Sulsel, khususnya di Usung Perindo saat Pilkada 2024 lalu. Kami datang untuk menyampaikan selamat sekaligus menegaskan bahwa Perindo akan terus bersama dengan pasangan mulia, kata AYP kepada wartawan. Kami tetap komit untuk mengawal seluruh janji kampanye mereka agar benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut AYP, Perindo percaya bahwa kepemimpinan Munafri Aliyah mampu membawa perubahan besar bagi Kota Makassar. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program-program unggulan seperti itu perlu dilakukan. Seperti seragam sekolah gratis, kemudian juga penghapusan iuran sampah, dan pembangunan stadion bertaraf internasional akan menjadi prioritas mereka di parlemen. Wali Kota Munafri Arifudin menyambut positif dukungan dari Perindo. Ia mengaku siap bekerja sama dengan seluruh partai koalisi, termasuk dengan Perindo untuk memastikan seluruh janji kampanye bisa ditunaikan dengan baik. Dukungan dari Perindo bukan hanya saat pilkada, tapi juga saat kami mulai bekerja untuk rakyat. Ini membuktikan bahwa komitmen politik bukan sekadar janji, tapi bentuk nyata kolaborasi kita, kata Munafri Arifudin. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811500 atau untuk mendapatkan Tribun Family Card
di 081 1413 5555 melalui SMS dan juga WhatsApp. Demikian highlight Koran Tribun Timur hari ini. Saksikan juga berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.